Halo, saya Risna. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mendigitasi peta pada sistem informasi geografi. Kebetulan dalam video ini juga tugas saya dalam UTS, jadi saya pakai alma mater kampus saya, tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang nanti nonton video, kalian juga bisa mempraktekannya di rumah masing-masing, di komputer atau laptop masing-masing. Oke. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara mendigitasinya. Yang pertama, kalian harus punya yang namanya peta dari wilayah tertentu yang ingin kalian digitasi. Misalkan peta di Indonesia atau salah satu provinsinya lah, misalkan Bali, Jakarta, dan segala macam. Kalian harus punya petanya. Kalian bisa cari dulu di Google atau di gambar-gambar di website. Oke, kebetulan saya sudah punya petanya, jadi saya nggak perlu cari lagi. Kemudian aplikasi untuk mendigitasi ini saya menggunakan aplikasi ArcView. Jadi buat teman-teman yang belum punya aplikasi ArcView, kalian bisa download dulu di Google aplikasinya. Jadi aplikasinya ini aplikasi lama ya teman-teman. Kalian bisa searching lah di Google tentang aplikasinya. Saya sudah download dan saya sudah install aplikasinya. Dan kali ini saya akan langsung saja menjelaskan bagaimana cara digitasi peta. Ya, jadi pertama kita buka aja aplikasi ArcView-nya. Kita cari aplikasi ArcView. Ya, ini dia, ArcView GIS 3.3. Bentar, kita buka. Oke, jadi kita pilih with a new view, klik OK. Kemudian would you like to add new? Kita klik no aja dulu karena kita masih di awal ya. Jadi ini bisa diperbesar, viewnya bisa diperbesar, ini juga bisa diperbesar. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi ArcView-nya. Hal yang pertama harus dilakukan sebelum kita mulai digitasi peta, jadi kita aktifkan dulu semua extension yang ada pada aplikasi ArcView ini. Caranya kalian tinggal cari menu file, kemudian cari di sini extension. Sebenarnya kita hanya mengaktifkan extension untuk image saja, tapi saran saya aktifkan saja semua extension yang di sini. Kita klik centang saja semua agar tidak ada masalah nantinya, tidak ada error gitu. Jadi kita aktifkan saja semuanya di sini. Aktifkan. Sorry, ada pesan teman-teman. Jadi ini ada banyak sekali extensionnya ya. Kalian aktifkan saja semuanya, kalian centang-centang aja semuanya supaya nantinya tidak ada masalah di aplikasi. Nah, kita sudah centang semua extensionnya. Langsung aja klik OK. Kita tunggu beberapa saat karena masih ada loading di extensionnya. Jadi kita tunggu aja. Karena kita aktifkan banyak extension ya, jadi
dia lumayan banyak juga. Ini kita close saja. Nah sudah, jadi tadi sudah aktifkan extension. Kemudian langkah kedua yaitu kita cari gambar yang kita sudah download tadi, cari gambar peta yang sudah kita download tadi gitu. Di sini saya akan menggunakan peta dari Papua Barat. Jadi kebetulan saya dapat tugas untuk mendigitasi peta provinsi Papua Barat. Caranya gimana gitu? Caranya kalian cari menu view, kemudian kalian cari menu add theme, tambahkan tema. Kalian klik, kalian tunggu saja prosesnya. Kalau memang kalian cepat, tunggu aja dulu karena saya lumayan lama loadingnya. Ini sudah muncul pop-upnya. Jadi cari tadi gambar peta yang teman-teman sudah download. Saya taruhnya di cari filenya. Kebetulan saya taruhnya di D. Ini belum ketemu ya, karena data source tipenya kita masih pakai fitur data source. Kita ganti ke image data source. Nah, ini sudah kelihatan nama file-filenya di sini. Jadi saya udah banyak banget download file petanya ya. Oh ya teman-teman, saya lupa kasih info. Jadi usahakan kalian menemukan peta yang gambarnya itu bagus ya teman-teman. Jadi peta-peta yang agak-agak HD gitu ya teman-teman. Di sini saya sudah download petanya bernama PBJPG Papua Barat JPG. Kalian langsung aja klik OK. Nah, ini masih nggak kelihatan. Kita centang dulu. Nah, ini sudah kelihatan. Kalau misalkan teman-teman masih nggak kelihatan juga, kalian klik ini zoom to full extent. Kalian klik ini pasti kelihatan. Ini kebetulan saya sudah langsung kelihatan. Nah, ini peta dasar yang akan kita digitasi. Jadi ini sudah istilahnya alasnya lah, kita pasang dulu. Kemudian kita mulai membuat file digitasinya teman-teman. Jadi klik view lagi, kemudian new theme. Tadi add theme, sekarang new theme. Kita klik. Nah, di sini ada fitur tipe. Jadi tipe dari digitasinya teman-teman. Ada 3 di sini. Ada point itu titik. Kemudian line itu garis ya, garis. Kemudian polygon itu garis yang menyatu gitu, garis yang menyatu gitu istilahnya. Saya nggak tahu juga nama gini, tapi garisnya itu akan selalu menyatu gitu. Tidak seperti line, jadi line itu garisnya putus. Kalau polygon itu nyatu gitu, tapi bisa dibentuk. Jadi kita akan pakai contoh polygon. Sudah saya ganti polygon, kemudian saya klik OK. Nah, kita simpan di tempat yang sama dengan file gambarnya teman-teman. Jadi
taruh sorry, bukan di sini tadi, di Papua Barat. Nah, saya taruh di Papua Barat. Kemudian nama filenya saya samakan saja dengan gambarnya, file gambarnya itu PB itu Papua Barat ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah ada file PB SHP PB SHP yang apa-apa teman-teman, harusnya pb.shp aja gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena sudah terjadi, kita biarkan saja. Kemudian untuk awal dari digitasi ini kita zoom dulu petanya teman-teman. Jadi di sini kita zoom dulu petanya. Nah, kemudian kita tarik sedikit. Nah, ini adalah peta dari Papua Barat dan kita akan mulai mendigitasi peta ini teman-teman. Kita zoom lagi ya. Nah, di sini karena saya pakai polygon, klik ini, kita ganti pakai yang ini teman-teman. Ini adalah polygon, jadi garisnya itu akan nyatu, jadi seperti itu. Garisnya akan nyatu, tidak seperti line, itu maksud saya. Mulai dari mana, misalkan kita mulai dari titik yang ini. Nah, ini sudah ada garis poligonnya. Kalian harus klik poligonnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dia harus mengikuti garis-garis yang ada pada petanya teman-teman agar dia sama persis. Nah, seperti ini. Mau saya agak sembrono mau saya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak lihat, kalian bisa zoom dulu ya. Nah, seperti ini. Atau kebesaran ini. Nah, seperti ini ya. Sorry, tadi kita ulang aja dulu. Jadi klik seperti ini teman-teman. Nah, ini ada garis poligonnya, langsung aja klik. Memang proses digitasi ini memerlukan waktu yang agak banyak ya teman-teman, karena harus sesuai dengan peta yang kita digitasi dan harus benar juga gitu. Setiap garisnya, setiap wilayah itu harus sesuai gitu. Misalkan kalian sudah sampai sini nih, kalian bingung caranya untuk menggeser gitu, kalian tinggal klik kanan kemudian pen aja, ada menu pen. Nah, dia akan tergeser sendiri. Jadi proses digitasinya seperti ini teman-teman. Kalian digitasi sampai ujung ke ujung lagi, jadi kalian digitasi semua sampai sini, kemudian sampai ketemu lagi di sini. Kemudian kalian klik 2 kali pada mouse.
Nah, jadi sudah selesai ya teman-teman, kita sudah digitasi semuanya. Kita coba support dulu. Nah, ini adalah peta dari Papua Barat. Nah, di sini tadi saya ada kesalahan klik, jadi ini seperti kepotong itu. Tapi kita bisa bikin dia jadi satu dengan cara, bentar, saya lupa caranya. Karena waktu ini interesting. Sorry. Kita klik pertama, kalian blok dulu di sini, kalian blok seperti ini, kemudian cari union features, kalian klik. Nah, dia jadi satu. Sorry, ini ada garis, bisa ada garis ya, kita klik lagi. Bisa tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi seperti inilah gambaran dasar dari digitasi. Kita klik-klik bagian luar dari peta pulaunya, nanti di sini juga pulau-pulau kecilnya kita digitasi juga, dan itu memang memerlukan waktu yang lumayan teman-teman. Jadi saya akan ubah dulu warnanya, kalian bisa. Nah, sorry, ini adalah digitasi kita yang sudah kita kerjakan tadi. Akan saya klik seperti ini, kemudian saya akan ubah sedikit warnanya teman-teman. Saya pilih ini, kemudian saya ubah warnanya jadi apa ya, coklat ya. Kita apply, oke, kita silang. Nah, ini dia, ini adalah gambaran garis petanya teman-teman. Jadi ini adalah digitasinya. Sebenarnya seperti ini, tidak ada warna-warna yang sampai ke dalamnya, tapi kalau kalian set warnanya juga nggak apa-apa. Kemudian kita akan digitasi bagian-bagian kecil yang ada di luar pulaunya, atau kita digitasi dulu bagian di dalamnya dah dulu. Kalian bisa klik yang ini, icon yang ini. Kemudian kalian cari yang ini, kalian digitasi dari luar garisnya teman-teman. Kita zoom dulu, kemudian kalian digitasi dari luar garisnya ini teman-teman, seperti ini. Kita digitasi di dalam petanya ya teman-teman. Ini sedikit sama seperti tadi teman-teman. Jadi ini digitasi, kita digitasi terus. Ini digitasi seperti ini.
untuk mengakhirinya pun dari luar garis ini teman-teman, kita klik 2 kali aja. Nah ini sudah terbentuk digitasinya. Kalau kita lihat, nah dia akan jadi seperti ini. Sama teman-teman, semua garis-garis ini kita digitasi satu persatu, maka nanti akan terdigitasi semuanya. Kemudian kalian bisa simpan projectnya. Jadi kita digitasi lagi satu ya teman-teman, seperti ini. Pastikan semua harus sesuai dengan petanya ya teman-teman. Sorry tadi saya ada kelepasan, jadi kita digitasi yang ini aja teman-teman. Nah ini sudah jadi teman-teman, jadi seperti ini. Ya kita zoom out dulu, kita kecilkan dulu, besar. Nah jadi oke, sorry mana ini. Nah selebihnya teman-teman bisa ikuti cara saya seperti tadi. Jadi kalian klik di line garis di sini di petanya sesuai peta, dan kemudian kalian bisa lihat nanti digitasinya. Kalian hilangkan saja centangnya di sini, di sini. Nah nanti dia akan terdigitasi dan sudah terbentuk garis-garis. Kalian bisa save projectnya dulu untuk nanti kalian buka lagi
waktu lanjutkan besoknya atau bagaimana, itu terserah kalian. Oke, selanjutnya adalah bagian tema poin ya. Jadi langsung aja teman-teman cari view, kemudian new theme, dan di sini tipenya adalah poin. Jadi poin itu adalah titik ya teman-teman. So, klik OK, kita simpan sama seperti folder yang sebelumnya. Saya simpan di nama poin. Jadi poin ini adalah titik, teman-teman bisa titik yang ini, kemudian kita zoom aja. Saya akan push terlalu, nah di sini. Jadi saya akan titik-titikkan sesuai yang ada di peta ini, kemudian ini. Ya. Ya, seperti itu. Nah, selesai. Kemudian kita lihat poin titik. Nah, seperti ini. Titiknya tidak mau. Oke, jadi saya akan titik-titikkan di bagian kabupatennya ya teman-teman. Di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, mana lagi ya? Di sini sudah. Kemudian di sini kita titikkan bagian ibu kotanya saja. Di sini lagi, kemudian di
sini lagi satu. Oke, kalau kita lihat di bagian poinnya jadinya seperti ini, ada tanda silang-silang seperti ini. Nah ini dia, tanda silang-silang seperti ini. Jadi ini adalah titik-titik dari kabupatennya. Dengan begitu kita sudah selesai mendigitasi versi poinnya. Kemudian yang terakhir adalah versi lainnya. Jadi garis-garis seperti aliran sungai dan jalan. Nanti kita akan pakai tim yang lain. Caranya sama aja teman-teman. Sorry. Caranya sama aja. Kita klik new theme. Save dulu ya teman-teman. Klik new theme, kemudian kita klik line. Kita klik line, kemudian itu adalah garis ya teman-teman. Jadi ini adalah tema dari lainnya. Jadi ini adalah lainnya. Kita akan tentukan garisnya. Kita klik OK saja. Kemudian kita save lagi di kuliah, sama seperti tempat yang tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman save-nya di folder masing-masing ya, jadi saya save-nya di sini. Nah, jadi ini adalah lainnya. Caranya sama aja teman-teman. Zoom dulu, kemudian klik di sini. Ini mirip seperti poligon ya teman-teman. Jadi kita garis-gariskan seperti ini sesuai dengan peta kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Sama seperti poligon, tapi poligon lebih untuk daerah luarnya saja. Ini daerah yang di dalam sana. Kalau kita lihat hasil digitasi semuanya, jadinya seperti ini. Seperti ini. Jadi ini adalah digitasi wah. Sorry teman-teman, tadi ke zoomnya terlalu banyak. Nah ini deh, seperti ini ya.
Jadi ini adalah gabungan dari poligon yang bagian luar, kemudian yang di dalam ada line, kemudian titik-titik ini adalah bagian poinnya. Jadi inilah digitasi peta. Untuk selebihnya caranya sama saja. Jadi teman-teman ikutin aja caranya. Di sini tadi pilih yang pertama poligon, kemudian yang kedua poin, yang ketiga line. Jadi ikuti aja cara seperti di video ini tadi. Terserah teman-teman mau pakai yang mana dulu, itu nggak masalah. Yang penting akhirnya dia akan mengikuti peta yang awalnya itu, yang peta yang teman-teman pakai. Oke, sekian video dari tutorial mendigitasi peta. Yang pertama tadi ada poligon, yang kedua poin, yang ketiga adalah line. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.